Selamat pagi Ibu Bapak, Opa Oma, dan saudara-saudaraku yang baik. Kaki kita memasuki tengah pekan, dan hidup kita tetap dalam pemeliharaan Tuhan. Puji Tuhan. Firman Tuhan yang menjadi sumber renungan diambil dari Lukas 12 ayat 20. Tetapi firman Allah kepadanya, "Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti?" Saudaraku, suatu hari saya menemukan bangkai cecak di dalam gelas berisi sisa kopi. Jika malam saya memerlukan mata tetap terjaga karena harus mengerjakan tugas tertentu, saya suka membuat segelas kopi. Tapi biasanya saya tidak meminumnya habis. Pasti tersisa. Dan pagi itu, bahkan beberapa kali terjadi kemudian, seekor cecak masuk ke gelas itu, ikut meminumnya. Rupanya cecak pun penggemar kopi manis. Mungkin dia merasakan nikmat juga kopi itu. Yang jelas, kemudian dia tidak bergerak keluar gelas. Mungkin dia berjuang. Sayang karena badannya nempel pada sisa kopi, ia gagal. Itulah sebabnya saya menemukan cecak itu sudah mati. Ia mati dalam kenikmatan dan tidak bisa keluar dari gelas kopi itu. Mati di tengah mengecap kenikmatan. Sayang sekali. Kenikmatan bukan menjadi berkat, malah yang mengantar menuju kematian. Apakah itu sekedar pengalaman seekor cecak di meja makan kami? Orang kaya dalam perumpamaan Tuhan Yesus dijuluki orang kaya yang bodoh. Sebab kekayaannya tidak punya arti buat orang lain, bahkan buat dirinya sendiri. Orang itu pasti pintar. Jika tidak, ia tidak bisa mengembangkan kekayaannya yang makin hari makin menumpuk. Sampai-sampai sebagai orang yang bergerak di bisnis pertanian, semua lumbungnya telah penuh. Jika zaman kini, perusahaannya menjadi perusahaan terbuka dan ikut bursa saham, pasti akan menjadi favorit untuk diburu pemain saham alias blue chip. Karena tren usahanya yang terus berkembang. Besaran kekayaannya, saudara-saudaraku, diungkapkan dengan ucapan, "Jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah." Sebuah gambaran kekayaan yang tidak bisa habis walau tidak bekerja apa-apa. Malam itu, di tengah timbunan kekayaan yang fantastik dan kenikmatan di depan mata, ternyata berubah menjadi malam tragedi. Sebab malaikat datang menjemput nyawanya, sedangkan ia tidak bisa menolak, dan hartanya tidak bisa dipakai menyuap sang malaikat. Malam itu,
Menjadi malam terakhir ia menatap kosong semua prestasi ekonomi yang diraihnya dengan susah payah. Saudaraku, kenikmatan sebuah keadaan yang bisa banyak manusia kejar, dikejar melalui kuliner. Maknyus itu ungkapan nikmat. Berbelanja berlama-lama dan sesering mungkin, itu juga menjanjikan kenikmatan. Dan banyak lagi yang lain. Kenikmatan bisa menimbulkan ketagihan. Biasa kita kenal dengan sebutan adiktif. Bagi yang suka dunia malam dan yang terjatuh pada pelukan narkoba, adalah orang-orang yang ketagihan kenikmatan, terperangkap dalam kenikmatan dan tidak bisa keluar. Bagaikan cecak yang berjuang namun sia-sia. Tentu, kenikmatan bukan tabu. Itu bagian indah yang diberikan Tuhan dalam kehidupan. Tapi jangan sampai tujuan hidup manusia hanya untuk kenikmatan belaka. Orang yang hidup hanya untuk kenikmatan disebut dengan hedonistik. Lupa yang lain, lupa Tuhan, bahkan lupa misi hidupnya sendiri di dunia ini. Kenikmatan itu bagian dari kehidupan, bukan tujuan utama hidup ini. Karena itu perlu kontrol diri. Orang kaya bodoh itu kehilangan orientasi kehidupannya, dan ia tidak bisa mengontrol dirinya sendiri. Akhirnya, saudaraku, ujung hidupnya berakhir di bawah tumpukan kekayaan. Kekayaan yang hanya buat dirinya sendiri. Di tengah pekan ini, di minggu Advent ini, kita merenungkan tujuan utama hidup kita di dunia ini. Jangan sampai berakhir tanpa memberi arti apa-apa. Kita tidak mau pengalaman cecak menjadi pengalaman nyata kita. Terlebih kita pun enggan menjadi orang bodoh seperti yang dikisahkan Kristus. Mari kita berdoa. Tuhan, jadikan semua yang kami peroleh dan miliki, kami bisa bijak mengelolanya, sehingga kami makin dekat Engkau dan semakin mengasihi sesama kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi saudaraku. Selamat memasuki tengah pekan. Masih bersama Pendeta Supriyatna. Tuhan memberkati.